Bahkan Mario Teguh sendiri dia ngajarkan hal-hal kebaikan, dia sendiri nggak bisa melakukan apa yang diajarkan, saudara. Ya ketika anaknya datang, hai ayah, aku anakmu. Wah bukan, kamu bukan anakku. Wah, marah publiknya, jadi saudara tinggal diakuin aja, kenapa bukti-buktinya juga banyak. Nah itu ya saudara ya, seringkali begitu kan. Hidup tidak semudah cocoknya Mario Teguh itu beneran kan. Nah, dia sendiri gagal melakukan apa yang diajarkan. Udah begitu pun anak-anaknya juga nggak ada yang rusak, semuanya bahagia. Ya kalau beda, kalau Soeharto kan anaknya akhirnya bunuh-bunuhan kan, tembak-tembakan. Sampai katanya istrinya itu meninggalnya pun karena terkena tembakan. Namun itu framing-framing kehidupan, Anda yang membuat ukuran sendiri untuk membuat bahagia. Makanya kebahagiaan itu sebenarnya tergantung apa yang kita takarkan. Anda membuat ukuran sendiri untuk kata bahagia. Maka Anda bahagia, saudara. Makanya ada bilang itu ya, bahasa rakyat kecil, bahagia itu mudah. Ya bahagia itu mudah, saudara, karena dengan ukuran-ukuran itu. Tetapi di dalam kebahagiaan itu, di dalam gelak tawa itu, ada hati yang menderita, kata misalnya. Di dalam tawa pun hati bisa menderita, saudara. Ya, di dalam tawa itu, di dalam canda dan tawa itu, hati menderita. Nah, makanya setiap hari hidup kita di dalam satu filosofi, ya, dalam satu filosofi, maka akhirnya semua orang akan merasa hidupnya sia-sia. Akhirnya toh mau apa? Setelah saya lahir, ya, saya mau lahir dari keluarga kaya, dari keluarga miskin, akhirnya mau apa? Dia menemukan sadar diri. Filosofi adalah hikmat itu filosofi ya, saudara ya. Hikmat itu filosofi, tergantung Anda mau mencintai hikmat, itu adalah filosofia, ya, filosofia. Philo itu mencintai, sofia, ya, wisdom. Kalau Anda mencintai filosofi itu mencintai hikmat. Nah, masalahnya kan ada hikmat yang dari Tuhan, ada hikmat yang dari manusia. Kita dulu juga sudah belajar. Ada hikmat yang dari manusia. Maka di dalam pandangan hikmat manusia, akhirnya semua itu sia-sia. Makanya Sang Buddha berkata, semuanya sia-sia. Ya, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Pokoknya membingungkan dah. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ya, bingung saudara. Isi ada kosong, ya kosong, ya kosong. Isi ya isi. Oh enggak, Buddha bilang isi adalah kosong, kosong adalah isi. Apa artinya keder? Artinya keder kan? Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Coba orang Anda tanya coba. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Artinya pasti jawabnya apa? Keder. Yang terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 26 nanti akan dibacakan oleh Ibu Neriana. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 25 nanti akan dibacakan oleh Ibu Sarma. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi ketika kita hidup menanti-nantikan dalam cinta dan di dalam ketulusan hati, saudara ya. Tolong cintaku manisku sayangku ditampilkan tadi ya, 1 Petrus 2 ayat ke berapa tuh yang hidup seperti rumput itu. 1 Petrus 2 ayat ke 24 ya. Sekarang ditampilkan di layarnya 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, waktu zaman saya nakal, saudara ya, zaman saya jahat itu, saya hitung-hitung ya, keluar uang kurang lebih 5 miliar, saudara. Saya hitung semuanya ya. Wah, yang buat ngeri-ngeri itu 5 miliar habisnya, saudara. Terus saya bertobat, saya pelayanan di desa, ya. Desa itu nggak ada airnya. Ada airnya, terus kita mau bikin sumur, saudara ya.
Nah, terus saya hitung, terus kita cari dana kemana sana kemari gitu ya. Nggak dapat, saudara. Buat bikin satu sumur saja nggak dapat waktu itu ya, pertama kali mulai. Itu eh, saya ngitung, saudara ya. Itu satu sumur 50 juta, saudara ya. Satu sumur 50 juta biayanya. Lalu saya ngomong ya sama eh, sahabat saya ini. Aduh, dulu saya ada 5 miliar. Cuman buat mainan nggak karu-karuan ya. Sokok sana, sokok sini. Supaya bisa puas kenakalan kejahatan saya. Bayangin 5 miliar itu kita bikin sumur. Ya 150 juta. Itu jangankan cuma bikin sumur satu. Itu satu desa bisa kita bikin sumur itu. Ya kan? Kalau 50 juta, ya kan bisa bikin 100 sumur, saudara. Makmur nggak itu? Makmur lah, desanya lah langsung lah. Sumurnya di mana-mana. Kalau sumur 50 juta itu udah nembus ke artesis ya, saudara ya. Nembus ke artesis, sudah nggak pakai air tanah lagi, pakainya artesis. Nembusnya. Itu yang namanya kesia-siaan itu, saudara ya. Itu kesia-siaan. Banyak orang mengumpulkan hartanya dengan luar biasa, dia kerja, saudara. Dari muda sampai tua. Begitu dia tua, dia pikir udah saatnya. Stroke, saudara. Akhirnya uangnya habis buat berobat, terus dia bilang stop, nggak usah berobat lagi, sak mati nih. Supaya jangan habis uangnya. Akhirnya juga habis buat berobat. Orang kerja, dulu kita cerita ya, saya pernah besuk orang di penjara itu, kena narkoba, saudara. Sudah habis berapa miliar saja itu ya. Masuk lagi anaknya, saudara ya. Anaknya masuk lagi. Habis lagi miliaran. Kalau nggak ditolong, kena hukuman mati atau penjara seumur hidup. Anaknya masih muda, masih umur 25 tahun, saudara. Lalu apa yang mau dilakukan orang tuanya? Akhirnya ya udah lepasin. Akhirnya kena hukuman seumur hidup. Matinya overdosis di penjara. Konyol ya. Konyol, saudara. Setelah duit habis-habisan, matinya overdosis. Banyak sekali ya orang-orang mengejar impiannya. Banyak sekali kita ini berlelah untuk sesuatu yang fana, saudara. Nah, yang akhirnya berakhir dengan kesia-siaan. Wah, Pak Paul soalnya berpandangan realistik, idealis dan realistik. Jadinya begitu. Peh itu apa? Ya udah, terus mau apa? Ya kan? No, enggak, saudara. Enggak begitu. Karena saya juga banyak melihat orang-orang yang kaya dan bahagia walaupun dia bukan orang Kristen. Kaya dan bahagia. Ya, bahagia di dalam framingnya dia, di dalam standarnya dia. Karena dia mencapai apa yang dia inginkan. Misalnya mencapai suatu kedudukan. Ya kan? Dia mencapai jabatan tertentu, jadi direktur atau jadi menteri, atau bahkan jadi presiden, hidupnya bahagia. Ya kan? Udah begitu pun, anak-anaknya juga nggak ada yang rusak, semuanya bahagia. Ya kalau beda, kalau Soeharto kan anaknya akhirnya bunuh-bunuhan kan, tembak-tembakan. Sampai katanya istrinya itu meninggalnya pun karena terkena tembakan. Namun itu framing-framing kehidupan, Anda yang membuat ukuran sendiri untuk membuat bahagia.
Makanya kebahagiaan itu sebenarnya tergantung apa yang kita takarkan. Anda membuat ukuran sendiri untuk kata bahagia. Maka Anda bahagia, saudara. Makanya ada bilang itu ya, bahasa rakyat kecil, bahagia itu mudah. Ya bahagia itu mudah, saudara, karena dengan ukuran-ukuran itu. Tetapi di dalam kebahagiaan itu, di dalam gelak tawa itu, ada hati yang menderita, kata misalnya. Di dalam tawa pun hati bisa menderita, saudara. Ya, di dalam tawa itu, di dalam canda dan tawa itu, hati menderita. Nah, makanya setiap hari hidup kita di dalam satu filosofi, ya, dalam satu filosofi, maka akhirnya semua orang akan merasa hidupnya sia-sia. Akhirnya toh mau apa? Setelah saya lahir, ya, saya mau lahir dari keluarga kaya, dari keluarga miskin, akhirnya mau apa? Dia menemukan sadar diri. Filosofi adalah hikmat itu filosofi ya, saudara ya. Hikmat itu filosofi, tergantung Anda mau mencintai hikmat, itu adalah filosofia, ya, filosofia. Philo itu mencintai, sofia, ya, wisdom. Kalau Anda mencintai, filosofi itu mencintai hikmat. Nah, masalahnya kan ada hikmat yang dari Tuhan, ada hikmat yang dari manusia. Kita dulu juga sudah belajar. Ada hikmat yang dari manusia. Maka di dalam pandangan hikmat manusia, akhirnya semua itu sia-sia. Makanya Sang Buddha berkata, semuanya sia-sia. Ya, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Pokoknya membingungkan dah. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ya, bingung, saudara. Isi ada kosong, ya kosong, ya kosong. Isi ya isi. Oh enggak, Buddha bilang isi adalah kosong, kosong adalah isi. Apa artinya keder? Artinya keder kan? Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Coba orang Anda tanya coba. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Artinya pasti jawabnya apa? Keder. Isi ya isi, kosong ya kosong. Ya kan? Tapi isi adalah kosong, kosong adalah isi. Buddha pun keder, saudara. Semua pengajar-pengajar agama, semua alim ulama bingung. Lalu mau ngapain ya? Ya kan? Mengejar makna hidup. Hayatnya, ya udah, dia nggak ngerti padahal dia aktif di gereja. Dia berpikir dengan dia aktif di gereja, dia akan mengejar makna hidup. Enggak juga, saudara. Ya kan? Oh, kalau gitu saya tak charity yang banyak mengejar makna hidup. Hidupnya tetap kosong, saudara. Hidupnya tetap kosong. Karena dia mengingat kenyataan bahwa ada yang nggak beres dalam hidupnya. Dia cari pelampiasan dengan kawin cerai, ya kan, atau pergi ke Alexis setiap malam misalnya kan. Dia mencari pelampiasan makna hidup itu dengan dari yang tidak baik sampai yang baik, dicoba semualah. Terus mau apa ya? Biar hayatnya kok nggak dapet ya sesuatu yang untuk mengisi kekosongan. Orang ini karena sudah mencapai satu tingkat filosofi yang lebih tinggi, saudara. Nah, di Amsal 1 itu ya, sudah belajar berhikmat pun, ya terus buat apa kalau sudah berhikmat? Ya, jangan terlalu berhikmat. Buat apa kalau sudah berhikmat? Akhirnya toh menemukan semuanya jadi sia-sia. Itu karena hikmatnya bukan dari Tuhan. Apa yang dia ngerti, begitu dia mengalami satu pemaknaan dalam kehidupan itu, ya pemaknanya itu bukan dari Tuhan. Pemaknanya itu dari pencarian jati diri yang bukan ketemu Tuhan. Akhirnya sama seperti Salomo, akhirnya di dalam hikmatnya itu, saudara. Dia coba semua. Diberi hikmat nggak diberi, tapi dia coba semua hikmat itu ya. Dengan menikah usia 1000 dicoba semua rasanya apa tuh. Terus buat apa setelah itu? Orang yang benar-benar memuaskan hawa nafsunya itu ya, Salomo itu ya. Benar-benar orang yang benar-benar memuaskan hawa nafsunya dengan gila-gilaan. Dan akhirnya pun dia merasa sia-sia. Itu orang sudah maksimal ya. Pemuasan hawa nafsunya itu udah maksimal.
tanpa dia harus berbuat bunuh orang segala macam itu kan. Udah puas, kaya, dari lahir sudah kaya, tinggal dipilihin semua. Nah itu yang terjadi. Terus buat apa? Karena dia memperoleh hikmatnya, ya, tidak disertai rema yang dari Tuhan Yesus. Ya, pemahamannya dia itu bukan karena cinta, saudara. Diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan pun akhirnya di masa tuanya jatuh di dalam persinahan, di dalam pemuasan, karena hidupnya nggak puas. Dia masih penasaran dengan hidupnya. Karena itu kalau ada istilah belum selesai hidupnya itu ya, dia belum selesai dengan hidupnya. Ini orang sudah selesai dengan hidupnya, definisinya selesai dengan hidupnya itu status sosial dia sudah dapat, kekayaan sudah dapat. Tapi akhirnya sia-sia juga. Kalau orang ngerti akhirnya ya benar Sang Buddha berkata, sia-sia. Ya kan, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Kalau kamu merasa berisi ternyata kamu kosong, terus buat apa? Tapi ada orang-orang yang kosong, tapi dia sebenarnya punya isi, dia nggak punya apa-apa. Gitu ya, dia pencapaian kehidupan, bukan diterima oleh karena materi, bukan karena apa yang kamu peroleh, tapi apa yang kamu lepaskan. Ternyata kan begitu kan maksudnya kan. Tetapi apa yang kamu lepaskan, akhirnya dia hidupnya menggelandang, ya kan, menjadi musafir. Nah, itulah orang-orang yang kosong-kosong, tapi ada isinya. Ya dari gitu mah dari muda aja kita ndak usah kerja ya, kembali ke cerita yang lama ya. Ada orang di tepi pantai itu tidur-tiduran di Bali itu, ya tanyain kamu kok ndak kerja coba buat apa? Ya, kamu kayak saya. Oh saya punya karir sekarang sudah jadi manajer, nanti saya mau jadi direktur. Kamu jadi direktur buat apa? Ya supaya saya nanti punya pensiun, saya kaya pensiunnya. Sehingga saya bisa tidur-tiduran di pantai sambil menikmati kehidupan. Lah sekarang saya sudah tidur-tiduran di pantai, nggak usah jadi direktur. Kata si anak muda ini, ya kan sama aja seperti itu kan. Ya kalau cuma mau tahu begitu, mas saya juga sekarang udah jalan. Jadi ngapain saya seperti kamu? Nah itulah filosofi kehidupan. Kalau orang sudah sadar diri begitu, akhirnya semua sia-sia. Nah, ya, Anda punya anak lagi, tuh sepeda motornya dicuci kotor banget, lumpur semua. Dibeliin sepeda motor bagus-bagus. Pak, ini lagi musim hujan, tak cuci sekarang nanti malam pasti kotor lagi. Dia dicuci lagi. Ya ngapain kalau nanti cuma buat kotor lagi, saya baru tak cuci sekarang keluar hujanan lagi kotor lagi. Sama saja seperti itu kan. Anda punya rumah, ya disapuin, tuh kotor lagi, nah, ngapain disapuin kalau mau kotor lagi? Dan akhirnya seperti itu kan, ya, ngapain kalau kotor lagi disapuin? Nggak usah, biarin aja lah. Kan nggak seperti itu, saudara. Kehidupan itu kan dirawat. Tapi bagi orang yang over filosofi, ya over filosofi, perenungan hidup yang kebablasan, maka jadi saudara, jadi nggak semangat kerja. Ya itu tadi ya, makanya akhirnya Buddha pun menjadi musuh komunis ya, sempat ya. Buddha menjadi musuh komunis, karena orang jadi Makanya itu kalau Anda lihat itu sempat dihancurkan ya, kuil Buddha itu sama komunis. Karena over filosofi kan, di dalam Buddha itu kan over filosofi, saudara. Banyak filosofi kehidupan kan dalam ajaran agama Buddha. Nah, di dalam Kristen bagaimana? Nah, di dalam kekristenan masuk dalam semua budaya, saudara. Kalau Anda adalah seorang pemikir, maka jadilah filosofi. Kalau Anda seorang yang mencari Tuhan, jadilah rema. Sebetulnya kekristenan bisa masuk dalam semua hukum dunia ini. Galatia 5 ayat 23 bilang, tiada hukum yang menentang. Untuk Anda punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Siapa? Hukum mana? Komunis kah?
Hukum khilafah kah? Nggak ada yang menentang itu, saudara. Buah roh itu nggak ada yang menentang. Ketika Anda mencari makna kehidupan melalui filosofi, hikmat dari dunia ini, ya, maka Anda akan menemukan kesia-siaan segala-galanya, terus malas. Tapi kalau Anda menemukan makna hidup di dalam remanya Tuhan Yesus, maka hidup Anda akan bersemangat tiap hari. Tetapi Anda tahu apa yang Anda kejar. Anda sedang tidak menjaring angin. Ya. Tetapi ada orang yang masa bodoh dengan itu semua. Ia juga akhirnya hidupnya konyol, saudara. Nggak berhikmat. Nah itu tadi, setelah tua akhirnya mau apa, melong-melong bingung, bunuh diri. Jadi jangan juga Anda menjadi orang bebal yang nggak mau tahu, tapi juga ketika Anda mencari hikmat, carilah hikmat yang benar. Ya, semua agama itu mengajarkan filosofi ya saudara ya, di dalam perenungannya mereka, karena semua kan didapat dari meditasi kan. Semua. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jalan kebenaran, ya, jalan kehidupan. Yesus memberikan, ya, itu buat kita, supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di malam kita sudah belajar ya, mengenalkan Allah kepada manusia. Nanti kapan kita belajar lagi tentang penebusan ya, lebih dalam lagi tentang penebusan. Apa sih yang ditebus, ya? Nah, banyak orang tidak ngerti saudara apa yang ditebus dari pegadaian, ya kan? Ditebus dari iblis. Banyak kacau sekali ya tentang penebusan ini. Nanti kita belajar lagi tentang penebusan. Dulu sudah pernah belajar ya, sudah pernah saya ajarin waktu ada orang yang nanya. Tapi ini kita mau belajar fokus tentang penebusan, saudara. Nah, banyak orang dia terjebak hidupnya di dalam hikmat manusia, sehingga dia nggak mengerti, saudara. Terus buat apa? Dia senang sekali membaca kata-kata hikmat, kata-kata mutiara, dan dia bangun hidupnya dengan kata-kata mutiara itu setiap pagi, ya. Apalagi kalau dengarkan Mario Teguh. Masalahnya hidup tidak semudah cocoknya Mario Teguh, ya kan? Mario Teguh itu adalah level paling kulit dari filosofi, saudara. Supaya hatimu senang, telingamu enak. Kemarin kita juga sudah belajar ya, pada akhir zaman orang itu cuma ngumpulin guru-guru buat dengerin omongannya, tapi dia nggak ngerti apa-apa sebenarnya, nggak mendapatkan rema dari situ. Orang suka dengerin guru-guru buat dengerin dari guru dari timur, dari barat, ajaran apa yang aneh-aneh, dia seneng saudara. Termasuk Anda dengarkan pengajaran saya, ya kan? Tetapi bukan karena mencari kebenaran, tetapi karena cuma mau dengarkan yang suara yang enak-enak saja. Ya, makanya hidupnya nggak berubah. Bahkan Mario Teguh sendiri dia ngajarkan hal-hal kebaikan, dia sendiri nggak bisa melakukan apa yang diajarkan, saudara. Ya ketika anaknya datang, hai ayah, aku anakmu. Wah bukan, kamu bukan anakku. Wah, marah publiknya, jadi saudara tinggal diakuin aja, kenapa bukti-buktinya juga banyak. Nah itu ya, saudara ya, seringkali begitu kan. Hidup tidak semudah cocoknya Mario Teguh itu beneran kan? Dia sendiri gagal melakukan apa yang diajarkan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan, Rasul Paulus memberikan teladan, ya. Saya berkata teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Itu penting, saudara. Kalau Anda masuk di dalam sebuah perenungan kehidupan, tetapi Anda merenung kehidupan, sementara yang Anda renungin itu sendiri aja belum tentu benar, saudara. Ya kan? Pengacara bagus, saudara. Kelihatannya bagus, masuk akal. Tetapi sebenarnya apa yang masuk akal itu ternyata tidak membawa Anda kepada kehidupan. Akhirnya sia-sia hidupmu. Ya kan? Filosofi ya, filsafat itu loh. Wah, dibongkar bangkir redan, saudara. Redan, telanjang kemana-mana, nggak kuat ke guru, saudara.
Filsafat itu kalau anda nggak kuat ke guru itu jadi edan, saudara. Jadi bingung sendiri. Banyak orang bingung itu ketika dia dengan filsafat itu dia jadi bingung sendiri. Mengapa? Karena dia mencoba mencari makna kehidupan, ya sama seperti Anda pergi, ya lagi dandani mobil, dibongkar semua mobilnya. Sementara ya mobil Anda itu adalah mobil Mercedes terbaru. Terus Anda mau servis di bengkel kaki lima, dibongkar semua, saudara. Bisa dipasang lagi? Bisa. Malah mati, saudara. Tadinya cuma nyari ini suara tik-tik-tik ini apa? Dibongkar semua. Dibongkar semua, udah gitu bongkarnya itu dipaksa tuh, sampai jebol itu ya. Padahal kalau bongkar mobil-mobil seperti Volvo, Mercedes, apa itu ada tombol dipencet apa, bagian apa dipencet, terus tak, dia lepas sendiri. Tanpa kudu dicongkel-congkel, saudara. Ya itu ada manualnya itu ya, mau lepas ini, ngelepas baut mesin, pangkon mesin, itu semua ada caranya, tanpa harus didongkrak-dongkrak, didongkel-dongkel. Akhirnya Anda masuk ke kaki lima, karena si kaki lima ini dia biasa membongkar sesuatu, Anda pikir filsafat itu bisa membongkar hidupmu, saudara. Akhirnya kebongkar semua hidupmu, edan, saudara, dipasang lagi clock. Iya kan? Datanglah kepada si penciptanya. Harusnya kita datang, ya siapa? Yesus Kristus. Dialah yang pencipta kita. Siapa lagi? Tapi Yesus Kristus sudah setelah ada sebelum dunia itu ada. Sebelum itu dijadikan. Datanglah kepada sang pencipta. Prototipenya kita, Yesus. Yesus itu prototipenya kita. Ya. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu, Alkitab berkata ya. Maka hidupmu akan sia-sia, nggak karu-karuan kalau kamu tidak datang pada prototipe itu. Iya, saya sudah datang sama Yesus, Pak. Iya, kamu datang pada Yesus. Udah benar. Lalu Anda ngarang sendiri. Montirnya sudah kasih tahu, ya kan? Terus Anda ngarang sendiri. Nah, Yesus yang mana? Ternyata banyak sekali hamba-hamba Tuhan pun Anda datangnya sama pendeta, bukan sama Tuhan Yesus. Si hamba-hamba Tuhan ini mengarahkan Anda datang pada dia. Transfer ya, besok ya, jam 2 siang. Sebelum jam 2 siang. Diarahkan kepada dirinya sendiri untuk dapat uang. Kalau kita belajar di sini, kamu datang sama Yesus. Harap sama Yesus. Kita ajarin supaya Anda bisa belajar sendiri, makanya jangan ngeyel kalau diajarin. Karena saya lagi ngajarin Anda supaya Anda bisa belajar sendiri. Nah, kalau Anda ngeyel, gimana caranya ngajarinya? Saya belum selesai ngomong dipotong terus misalnya kan. Jangan. Anda kan mau belajar dari saya. Dengarkan dulu, saya selesai baru Anda ngomong. Nanya lagi. Tapi jangan belum selesai saya belum selesai menjelaskan, terus Anda yang malam-malam menjelaskan. Banyak sekali ya orang tidak datang sama Tuhan Yesus, tapi datangnya sama pendeta. Ya supaya pendetanya mengenal sama Yesus, salah, saudara. Karena perintahnya itu jadikanlah semua bangsa murid Yesus, bukan muridku, Paul, bukan muridnya Gilbert, bukan pengikutnya Philip Mantova, bukan pengikutnya Stephen Tong. Anda disuruh menjadi muridnya Yesus. Ada satu orang ya yang bekas orang Islam, terus ini murid-muridku, wah dengan bangganya, loh itu bukan muridmu, itu muridnya Tuhan Yesus. Pada kenyataannya dia belajar dari saya, maka itu murid saya. Nah, kamu salah berarti. Marah dia, saudara ya, tersinggung. Nah, itu saya langsung tahu, ya memang kamu membawa orang kepadamu supaya orang belajar dari kamu, tergantung sama kamu, akhirnya kamu setir dia sehingga orang ngasih duit sama kamu. Makanya akhirnya orang tidak menemukan makna kehidupan di sana. Ya kan, semua orang yang ikut belajar sama dia, akhirnya yang ikut edan, saudara. Belajar datang sama Tuhan Yesus langsung. Karena saya ini hanya
corong, hanya toa. Tapi Anda datang langsung sama Yesus. Di dalam pemaknaanmu bersama dengan Tuhan Yesus jatuh bangun. Tapi nanti saudara akan kepenuhan. Ya, kepenuhan yang sejati. Bukan isi adalah kosong-kosong adalah isi, enggak. Kalau saudara datang pada manusia, kalau saudara tidak datang langsung sama Tuhan, sudah Pak. Nah ya, terus Tuhan Yesus bilang apa? Lepaskan bebanmu kan, iya. Tapi kenapa diganduli terus? Nah, kan repot kan? Tuhan Yesus bilang apa? Ampuni. Tapi kenapa kamu nggak mau ampuni? Nah itu sama tadi, sudah datang sama Tuhan Yesus ya, penciptanya, andanya masih ngeyel. Ya nggak akan dapat juga. Akhirnya Anda tidak menemukan makna kehidupan. Karena Anda sudah Tuhan bilang ini, kamu lakukannya bingung saudara. Ya kan, disuruh lepaskan. Oh nggak bisa, langit dan bumi akan lenyap, jengkelku tinggal tetap. Ya repot saudara. Lepaskan ya. Makanya tiap hari ketika mendengarkan embun pagi, ketika Anda dengarkan firman Tuhan, jangan, oh itu buat orang ini nih, oh itu buat sana. Enggak, itu buat kamu. Itu buat suamiku, nah itu lebih cocok buat suamiku. Yang dengar suamimu apa kamu sekarang? Kamu kan? Ya itu berarti firman Tuhan buat kamu. Kalau firman itu buat suamimu, pasti nanti suamimu akan dengar dari orang lain nanti. Akan dengar yang lain lagi. Karena firman Tuhan ini hari ini datang pada kamu, berarti ini firman Tuhan untukmu, bukan untuk orang lain, bukan untuk suamimu, bukan untuk istrimu, bukan untuk anakmu, tapi ini untukmu. Ya, gitu ya. Tuhan Yesus memberkati.